Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Saya akan menyampaikan suatu tugas yang diberi oleh Ibu Sri Wahyuni dari Abi 10. Untuk itu kepada kalian harap tutup telinga kalian untuk rapat-rapat mendengar dan menyimak video saya kali ini. Selamat menyaksikan. Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nilai luhurnya telah diterapkan dalam kehidupan. Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti dasar. Atau asas Pancasila berarti lima asas. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Katagrama karangan Empu Prapanca, buku Sutasoma karangan Empu Tantura, yang artinya berbatu sandi yang lima atau pelaksanaan kesusilaan yang merupakan bagian sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam periode penjajahan Barat, bangsa Indonesia terlibat dalam perjuangan fisik mengusir penjajah melawan terhadap penjajahan Barat tersebut sudah hampir di seluruh wilayah Indonesia, tetapi belum terkoordinasikan dengan baik dan bersifat kedaerahan. Pada tanggal 20 Mei 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo yang merupakan organisasi pelopor gerakan nasional. Oleh karenanya, setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perjuangan non-fisik mulai menampakkan hasilnya. Diselenggarakan Kongres Pemuda Nasional yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Mei 1928. Pada tanggal 9 Mei 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerahkan persyaratan kepada Jepang dan mulailah penjajahan Jepang di Indonesia. 3 tahun berselang, Jepang terdesak oleh sekutu sehingga Jepang berusaha menarik simpatik bangsa Indonesia dan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat dan beranggotakan 76 orang, termasuk 7 orang Jepang anggota istimewa. BPUPKI melakukan sidang pertama selama 3 hari dari tanggal 29 Mei sampai 1945 hingga 1 Juni 1945. Pada sidang itu, Mr. Muhammad Yamin, Profesor Supomo, Insinyur Soekarno merupakan mengumpulkan kemenangan tentang 5 asas negara Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan pendapat tersebut diberi nama dengan Pancasila. Mengusulkan pendapat tersebut diterima dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Tahukah kamu, berdasarkan Kepres nomor 54 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila menyatakan bahwa tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Insinyur Soekarno juga mengusulkan konsep Trisila dan Ekasila yang merupakan intisari Pancasila. Trisila terdiri dari sosialisme, sosialdemokrasi, dan ketuhanan. Sedangkan Ekasila berupa gotong royong. Tidak lanjut dari sidang BPUPKI adalah dibentuknya tim 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945 menghasilkan rancangan teks proklamasi, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar, rancangan dasar negara terdapat dalam Alinea keempat Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Namun, terdapat perbedaan antara naskah Pancasila. Pertama, berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menegakkan syariat Islam dan pada tanggal 3 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang beranggotakan 27 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai bertugas menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia
PPKI menyelenggarakan sidang pertama pada tanggal 8 Agustus 1945 sehari setelah proklamasi kemerdekaan dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan. Sebelum sidang dimulai, Dr. Andes Muhammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama dengan menghapus seluruh dirata menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Naskah Pancasila sebagaimana sekarang. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalam terdapat dasar negara Pancasila. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden NKRI yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ibarat suatu bangunan negara kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas satu pondasi atau dasar yang terdiri dari 5 asas yang dinamakan Pancasila. Sebagai paham filosofis, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu Pancasila sebagai pandangan dasar hidup dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar pandangan hidup, we are left on the soul, dan bahasa Belanda atau dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan diterima akal sehat dalam pelaksanaan sehari-hari. Tidak boleh bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Pancasila sebagai dasar negara dalam pengertian ini sering disebut dengan falsafah negara atau filosofis logis statistik. Dalam hasil ini Pancasila digunakan untuk mengatur penyelenggaraan negara atau mengatur pemerintahan negara. Kedudukan hukum Pancasila selain sebagai dasar negara juga sumber dari segala sumber hukum, segala sumber sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan pengertian, peran Pancasila berfungsi sebagai dasar yang statis, fundamental, sebagai fungsi pokok Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Tuntunan yang dinamis sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, menjamin hak hidup secara layak bagi warga negara semua golongan tanpa ada perbedaan. Selain itu, Pancasila memiliki 3 pondasi. 1. Fungsi yuridis. Ketatanegaraan merupakan fungsi pokok atau fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, fungsi sosiologis, yaitu apabila dilihat sebagai pengatur hidup pemajakan masyarakat pada umumnya. Ketiga, yaitu fungsi etis dan filosofis, yaitu apabila fungsional sebagai pengatur tingkah laku pribadi. Dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai filosofis of thinking of the chaos system. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pokok pikiran yang di dalamnya tersimpan ajaran sila sehingga mempunyai hubungan kausal dalam organis dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. 4 pokok pikiran yang merupakan suasana kebatinan dalam UUD 1945 tersebut terdiri dari: pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia berdasar kesatuan dalam sila ketiga. Yang kedua, negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia dalam sila kelima. Ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan persyaratan perwakilan, sila keempat. Yang keempat, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar manusia yang adil dan beradab, yaitu sila ke-1 dan ke-2. Singkatnya, Pancasila memiliki 2 pengertian, 3 fungsi, dan 4 pokok pikiran serta 5 sila. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara, kini adalah Indonesia. Ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia, masa ini ditandai dengan 2 peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah, Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolonial pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan identitas politik. Pada awal abad ke-20, Belanda menetapkan batas-batas teritorial di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Indonesia modern.
Pada paruh pertama abad ke-20 muncul sejumlah organisasi kepemimpinan yang baru. Melalui kebijakan politik etis, Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia ini sering disebut sebagai kebangkitan nasional. Peristiwa ini bersamaan dengan meningkatkan aktivitas politik hingga mencapai puncak pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kebangkitan nasional juga disebabkan oleh masuknya perkembangan pikiran dari kaum muda. Sejak 1959 tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, disingkat Harkitnas, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa kebangkitan nasional Indonesia. Faktor pendorong kebangkitan nasional. Secara garis besar, faktor pendorong kebangkitan nasional terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal yaitu penderitaan yang berkepanjangan akibat penjajahan. Kenangan kejayaan masa lalu seperti pada masanya kerajaan Sriwijaya atau Majapahit dan munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan, sedangkan faktor eksternalnya itu timbulnya paham-paham baru di Eropa mereka seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Munculnya gerakan kebangkitan nasional di Asia seperti Turki Muda, Kongres Nasional India, dan kemenangan Jepang atas Rusia pada Perang Jepang-Rusia yang menyadarkan negara-negara di Asia untuk melawan negara Barat. Jejak proklamasi. Saat Perang Pasifik atau dikenal dengan Perang Asia Timur yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1940, Jenderal Kunjai Seiko di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk kemerdekaan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilantik oleh Jenderal Komaichi Harada. Rajidman Wiyodaningrat, tokoh pergerakan nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi tidak semua petinggi militer yang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Zaki Keberadaan dua jenderal itu tidak berlaku pada mayoritas petinggi militer Jepang mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juli 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Komakichi Harada. BPUPKI itu dibubarkan oleh Jenderal Takeuchi Hisaishi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta dan Rajiman Wiyodaningrat, wakil PPKI, terbang ke darat Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Ikeshi Taruchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Taruchi berkata bahwa PPKI bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia (API) membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dari situasi Jakarta Kuntimbun, pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno dengan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pada pemuda akhirnya membawakan mereka ke Jakarta. Sepulang dari
Rengas Dengklok Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indes Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengadakan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda. Perwira Angkatan Laut Jepang di tempat inilah dalam sebuah rapat Soekarno-Hatta Muhammad Sudarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa penggangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakan ke anggota PPKI dan pemuda di Serambi Rumah. Naskah yang singkat tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur mendengarkan pembacaan itu dengan khidmat. Setelah itu bendera merah putih jahitan Fatmawati istri Soekarno dinaikkan perlahan diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945 Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantarkan bangsa Indonesia menggelut dengan cerita satu Jepang memang kalah terjungkir tapi terpengaruhnya Indonesia dialami oleh fotografer Menor bersaudara dengan merendam dan menyebar proklamasi. Jepang mencuri kamera Alex Menor sang kakak. Karena itu Van sang adik memperingati fotonya di halaman kantor surat kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Tempat lain warta berhasil mengeluarkan proklamasi lewat media cetak dengan siaran radio karena menggunakan beragam bahasa di daerah. Di desa-desa pemuda publik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling berteriak, Jepang menyerah, Indonesia merdeka. Akhirnya tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Semua ada sejarah. Ya begitulah pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, umumnya bagi kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi